Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, saya panjatkan puji beserta syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan juga kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan ceramah singkat ini. Tidak lupa pula sholawat berangkaikan salam saya hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang penuh dengan kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah lagi, saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang bertema pacaran. Sebelumnya, apa sih pacaran itu? Jadi, pacaran itu merupakan suatu hubungan keterikatan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan juga mencari kecocokan di antara satu sama lain, yang dimana tujuannya ini adalah supaya sebagai bahan pertimbangan untuk ke jenjang yang lebih serius. Pada masa sekarang ini, remaja menganggap bahwa pacaran itu merupakan suatu hal yang biasa dan merupakan suatu kebutuhan. Bahkan, saat ini pacaran itu sudah menjadi tren di kalangan para remaja. Banyak para remaja berlomba-lomba untuk mencari pasangan, lalu kemudian mereka berpacaran dan membuat konten-konten di sosial media, seperti contohnya di TikTok dan juga Instagram. Ketahuilah teman-teman bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran, karena pacaran itu adalah hukumnya haram. Dan pacaran tidak ada manfaatnya, bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam ladang dosa, karena kita melakukan hubungan dengan yang bukan muhrimnya. Bahkan Islam sendiri secara terang-terangan sudah menjelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa kita sebagai umat Islam itu dilarang untuk mendekati zina, dan tentunya kita dilarang untuk berpacaran, karena berpacaran itu merupakan suatu kegiatan yang mendekati zina. Dan tentulah kalau kita berpacaran pasti kita akan mendapatkan dosa. Bahkan telah disebutkan oleh hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh di antara laki-laki dan perempuan berduaan kecuali disertai oleh mahramnya, dan seorang wanita dilarang bepergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa seorang laki-laki dan perempuan dilarang untuk berduaan. Tidak hanya berduaan, laki-laki dan perempuan juga harus menjaga pandangan mereka, dan perempuan juga tidak boleh bepergian dan harus ditemani oleh mahramnya agar ia terlindungi dari fitnah dan juga godaan. Namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tren dan budaya pacaran saat ini sudah tidak asing lagi dan menjadi kebutuhan bagi para remaja saat ini. Mereka sudah tidak malu lagi dan menganggap bahwa pacaran itu merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan mereka menampilkannya di sosial media mereka. Seperti contohnya, mereka dengan sengaja mengupload video dan foto bersama pasangannya, lalu kemudian mereka jalan-jalan berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, bahkan mereka berpegangan tangan di depan umum. Mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu merupakan suatu bentuk cinta yang mereka wujudkan dan mereka salurkan kepada pasangannya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah yang mereka lakukan itu adalah dosa dan itu haram hukumnya di dalam Islam. Tidak ada larangan dalam mencintai di dalam Islam, karena jika kita mencintai seseorang itu merupakan suatu hal yang wajar dan kodrat kita sebagai manusia. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara kita bisa menyampaikan dan menyalurkan rasa cinta itu kepada orang yang kita cintai, dan itu harus dengan kegiatan yang benar, bukan dengan berpacaran. Lalu, bagaimanakah cara yang benar untuk menyalurkan cinta kita kepada seseorang yang kita cintai menurut pandangan Islam?
Caranya itu ada berbagai cara. Yang pertama kita niatkan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencintai ia hanya karena fisiknya atau karena hartanya atau karena hawa nafsu kita. Jadi di dalam Islam itu keutamaan cinta itu adalah sebagai jalan untuk beribadah. Jadi jika kita meniatkan cinta itu kepada Allah, maka kita juga bisa mendapatkan pahala karena cinta kita itu. Yang kedua adalah menjaga pandangan. Jika kita mencintai seseorang, ada baiknya kita itu menjaga pandangan terhadapnya. Jangan kita terlalu berlebihan di dalam memandangnya. Karena jika kita terlalu berlebihan dalam memandangnya, itu juga termasuk ke dalam zina, yang dimana digolongkan ke dalam zina mata. Dan pastinya kita juga akan berdosa. Yang ketiga itu adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu libatkan Allah dalam perjuangan cinta kita, yaitu kita harus berdoa senantiasa kepada Allah dalam memperjuangkan orang yang kita cintai. Yang keempat itu jauhi zina. Jadi hal-hal yang harus dihindari dalam mencintai seseorang itu adalah bukan hanya zina perbuatan, tetapi juga zina mata, zina hati, dan juga zina pikiran. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka janganlah berduaan dengan yang bukan mahramnya, karena yang ketiga itu adalah syaitan. Jadi di sini di dalam hadis telah jelas diterangkan bahwa kita tidak boleh berduaan dengan yang bukan muhrim kita, karena bisa jadi yang ketiga itu adalah setan dan kita bisa melakukan perbuatan yang tidak diinginkan dan bisa menimbulkan dosa. Yang selanjutnya itu adalah sholat istikharah, yang dimana sholat istikharah ini bertujuan agar kita meminta petunjuk kepada Allah supaya kita diberi kemantapan hati terhadap orang yang kita cintai. Apakah orang yang kita cintai ini benar-benar adalah yang terbaik buat kita atau tidak. Jadi kita selalu melibatkan Allah dengan cara menjalankan sholat istikharah untuk meminta petunjuknya. Yang selanjutnya itu adalah memperbaiki diri. Jika kita juga mencintai seseorang, kita juga harus memperbaiki diri kita, dan kita juga harus menjadi yang terbaik buat dia. Kita harus memperbaiki diri dari segi akhlak dan juga dari segi hati, sehingga nantinya jika kita mendapatkan jodoh, kita bisa menjadi yang terbaik buat dia, dan juga dia juga bisa menjadi yang terbaik buat kita. Dan yang terakhir adalah jalan terbaik dalam memperjuangkan cinta kita itu dengan menikah. Karena dengan menikah kita bisa terhindar dari perbuatan dosa seperti pacaran. Dan juga kalau kita sudah menikah, apapun yang kita lakukan dengan pasangan kita itu bisa menjadi ladang pahala juga buat kita. Jadi sebaik-baiknya itu jika kita sudah cukup umur, maka segerakanlah menikah agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari ceramah singkat kali ini yaitu Islam itu sangat melarang kalau kita pacaran, karena pacaran itu merupakan suatu perbuatan yang mendekati zina. Dan Al-Quran juga sudah secara terang-terangan menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mendekati zina, karena zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan juga suatu jalan yang buruk. Jadi untuk anak remaja zaman sekarang, sebaiknya kita menghindari pacaran dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.